Halo semua, selamat datang di Bank Belajar Bank. Kali ini kita akan membahas secara tuntas materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Terdapat beberapa rumus cepat yang sayangnya hanya bisa digunakan untuk soal tertentu. Cukup meresahkan. Tapi sekarang kita akan membahas rumus dasar yang jika berhasil dipahami, dapat menyelesaikan semua pertanyaan tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Selain materi, ada juga contoh soal dari semua variasi pertanyaan yang mungkin ada, seperti kecepatan, jarak, waktu, waktu tiba dengan istirahat, waktu berpapasan kalau ada yang berangkat lebih dulu, menyusul, kecepatannya pakai persentase, kecepatannya pakai perbandingan, dan banyak tahap. Selamat menikmati. Yuk belajar yuk. Kita mulai dari persamaan. Untuk mempermudah menghafal rumus, banyak tempat-tempat belajar memberikan segitiga ini, segitiga JKW. Sepertinya sih tujuannya biar nggak keliru mana yang dikali, mana yang dibagi. Saya sendiri baru mengetahui segitiga ini setelah ngobrol sama teman-teman yang akan mengikuti tes. Katanya biar nggak keliru. Yang saya ketahui, persamaan yang dipelajarin di sekolah itu yang waktu pelajaran fisika ya, persamaannya seperti ini. V sama dengan S per T. Atau kalau JKW tadi bahasa Indonesia, jarak, kecepatan, waktu. Kalau ini V itu kecepatan sama dengan S itu jarak dibagi T waktu. Dengan satu persamaan ini aja sebenarnya kita udah bisa untuk mencari semuanya. Nah, teman-teman nggak perlu bingung untuk mencari, misalnya kita cuma tahu rumus V nih. Sebenarnya ini bukan cuma rumus V aja, tapi kita juga bisa mencari S atau mencari T dari persamaan ini. Ingat lagi bahwa ketika dia pindah ruas, dia menjadi kebalikannya. Misal T, ini kan bagi, pindah ruas jadi kali. Misalnya kita mencari S. S sama dengan kita ikutin aja S tetap di kanan, sama dengan kita tinggal pindahin T biar S-nya sendirian kan. T-nya pindah ke kiri dari bagi, ini kan bagi ya, jadi kali. V karena emang sudah di kiri, dikali T. Udah dapat rumus S. Terus kalau kita cari T, kita ulang. V sama dengan S per T. T ini kan masih di bawah ya, masih bagi-bagian. Seharusnya kalau yang dicari harusnya sendirian seperti ini ya. Berarti kita buat aja dia jadi kali-kalian terus kita sendirikan. T naik jadi kali. Kalau ditulis lagi T kali V sama dengan S. Terus V-nya kita pindah ke kanan biar T-nya sendirian. Jadi T sama dengan S. V-nya pindah ke kanan dari kali jadi bagi per V. Jadi menurut saya ini nggak perlu karena kita cukup tahu persamaan ini aja. V sama dengan S per T, atau kalau mau bahasa Indonesia kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Atau sebenarnya kita sudah mengetahui kecepatan itu apa. Kecepatan biasanya kita pakai satuan kilometer per jam. Ya, biasa kita pakai di motor, di mobil kan ada speedometer ya, menunjukkan kecepatan berapa kilometer per jam. Kecepatan yang kita gunakan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa satuan dari kecepatan itu kilometer per jam. Kilometer ini menunjukkan jarak, jam ini menunjukkan waktu. Jadi kita bisa tahu kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Atau seberapa cepat seseorang atau apapun benda untuk menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu. Misal ada garis A ke B, atau anggaplah kota A di kota B. Jadi ada orang yang mau menuju dari A menuju ke kota B. Di sini ada jarak. Nah, untuk sampai ke titik B, pasti ada waktu yang dibutuhkan. Ini jarak, satuannya bisa meter, kilometer, atau mil ya. Terus, untuk menempuh jarak ini juga diperlukan waktu. Jadi, kecepatan itu seberapa cepat si smiley face ini menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu tertentu. Jadi kita harus ingat kecepatan itu kilometer per jam. Jadi jarak per waktu. Tapi sini paham ya? Paham. Biar lebih paham, kita coba kerjain contoh soal ya. Contoh soal yang pertama mengenai kecepatan. Aku berjalan di dalam kesendirian dari hati A ke hati B yang berjarak 2 kilometer dalam waktu 4 jam. Berapa kecepatan aku berjalan? Nah, ini saya kasih waktu setengah menit ya untuk mengerjakan. Biar lebih paham, kita harus ngerjain terlebih dahulu, baru nanti kita bahas. Oke? Setengah menit dari sekarang.
Udah. Dapat. Dapat setengah jam. Dari mana? Dari hati A ke hati B. Bukan dong. Maksudnya jalannya gimana? Kecepatan sama dengan S per T ya, jarak dibagi waktu. Terus sama dengan 2 mendengarkan. km per 4 jam. Coret-coret Jadi setengah jam. kok setengah jam? Iya, 1/2 jam. Bukan Setengah jam. kilometer per jam. Oh iya, kilometer per jam. Oke? Oke. Mudah ya, ini simpel sekali. Lanjut ke soal kedua. Tentang jarak. Aku telah hancur lebih dari berkeping-keping. Aku berlari dari keping A ke keping B dengan kecepatan 2 km per jam dalam waktu 30 menit. Berapa jarak keping A dan keping B? Setengah menit dari sekarang. Aku jadi nyanyi, Bang. Ya nyanyilah. Cover sekalian gitu ya. Iya, boleh. Udah. Oke, berapa jawabannya? 1 kilometer. 1 kilometer jaraknya. Ya, Kita ada tadi persamaan dasarnya V sama dengan S per T. V-nya berapa? Kecepatannya 2 2. kilometer per jam. Ini teman-teman bebas aja ya, pakai persamaan V sama dengan S per T atau pakai yang JKW tadi, terserah sih mana yang lebih memudahkan. Tapi kalau saya mending Ya. hafal satu aja, nanti tinggal dibolak-balik aja. Kecepatannya 2 km per jam, jarak yang ditanya. 1,5 jam. Waktunya setengah jam. 1,5 jam. Kok 1,5 jam? 30 menit. 30 menit, setengah jam, bukan 1,5 jam. Oh iya, setengah jam. Karena kita tadi taunya satuan kecepatan itu kan kilometer per jam ya. Tapi di sini waktunya pakai satuan menit. Kalau mau mengoperasikan, kita harus samakan satuannya terlebih dahulu. 30 menit ke jam, ya buat yang belum ngerti aja ya, 30 menit per jam itu kan 1 jam 60 menit. Jadi kalau mau naik, kita bagi 60. Jadinya setengah jam. Itu ya, sampai sini ya. S per 0,5. S sama dengan. Kalau yang di kanan, biarin di kanan aja lah ya, biar mudah. Ini yang dibagi pindah ke kiri, jadi 2 dikali 0,5. Jadi 1. S-nya 1. Satuannya apa ya? Kilometer. Oke. Ini tadi jawabannya berapa? 1 kilometer. Oke, jadi jawabannya 1 kilometer. Oke, masih dasar ya. Nanti soalnya bakal lebih susah. Ini biar pemahamannya bagus dulu. Selanjutnya, tadi ada kecepatan, jarak. Sekarang, contoh soal ketiga. Mengenai waktu. Begitu dalamnya aku terjatuh. Untuk kembali ke titik sebelum terjatuh, yang berjarak 5 km, aku harus mendaki dengan kecepatan 1 km per jam. Berapa lama aku harus mendaki? Ya, kerjakan setengah menit dari sekarang. Udah. Berapa dapatnya? 5 jam. Oke. Bener nggak? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatannya 1, jaraknya 5, waktu yang ditanya. Kita pindah ke sini. Karena T yang dicari, T sama dengan 5, satunya pindah ke sini. Karena kali jadi bagi. 5 per 1. Jawabannya? 5 jam. Lama juga dia mendaki ya. Oke, ngerti ya? Sampai sini. Waktu. Selanjutnya, contoh soal 4. Waktu tiba. Jujur, aku tak sanggup. Aku tak bisa. Aku tak mampu dan aku tertatih. Untuk melewati kembali semua yang pernah kita lewati, aku harus tertatih menempuh jarak 10 km dengan kecepatan 0,5 km per jam. Jika aku berangkat setelah selesai healing pada pukul 4.20, pukul berapa aku tiba? Jadi beda dengan tadi, dia di sini ada waktu berangkat ya. Kalau tadi kan kita cuma cari waktu aja. Berapa lama waktu di situ, waktu tempuhnya. Kalau di sini pukul berapa dia tiba. Oke, ngerti ya? Kerjakan setengah menit dari sekarang.
Udah. Wah, pintar sekali. Berapa dapatnya? Jam 1.20. 1.20. Oh, maksudnya nih siang ya? Ya. 13.20 ya? Ya. Oke, coba kita lihat. Samaannya tadi V sama dengan S per T. Kecepatannya 0,5. Ini satuannya udah sama semua ya, kilometer sama kilometer per jam. Jaraknya 10. Waktu yang ditanya. Itu pukul 4.20 tuh maksudnya pukul 16.20 ya? Bebas sih. Iya, jadi jawabannya jam 12:20. 12 bukan 13. Bukan. Terus di sini, Sebentar Bang, aku keliru. ya udah kita bahas aja dah. Oke, oke, oke. T. Yang dicari ini kan waktu. Waktunya kita naikin. T 0,5-nya kita pindah ke kanan jadi dibagi sama dengan 10 dibagi 0,5. 10 dibagi 0,5 berapa? 20. 20. Satuannya jam. Waktu ya? Oke, dia 20 jam. Dia berangkat pada pukul 4.20. Terus dia berjalan apa sih? Dia tertatih ya. Tertatih itu jalan lari apa ya? Merangkak kali ya. Nah, 20 jam. 4.20 ditambah 20 jam. 20 jam. Jadinya 24.20. Atau dia tiba pada pukul 00.20 keesokan harinya ya. Dini hari. Ya, benar. Benar. Jadi 13.20. berapa jawabannya? 13.20. Kenapa 13.20? Keliru. Nah, ngerti ya? Ya, ngerti, ngerti. Oke. Waktu tiba. Lanjut. Lanjut, lanjut. Contoh soal 5. Tentang apa nih? Waktu tiba lagi. Apa yang beda? Kita lihat. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih. Untuk melewati kembali semua yang pernah kita lewati, aku harus tertatih menempuh jarak 10 km dengan kecepatan setengah kilometer per jam. Jika aku berangkat setelah selesai healingku pada pukul 4.20, kemudian karena begitu tak mampunya aku berjalan, aku beristirahat sejenak. Nah, di sini bedanya. Untuk buang air di pom bensin selama 100 menit. Oh, lama ya dia buang airnya. Mampet kali. Pukul berapa aku tiba? Oke, setengah menit dari sekarang. Nah, sebenarnya nggak perlu setengah menit kan ini soalnya sama ya. Nanti. Ini kena royalti nggak ya? Jam 2 dini hari. Dari mana tuh? Ya, dari 20 jam. Nah, tadi kan dapat 20 jam ya, sama kayak tadi ya. Seharusnya dia tiba pukul 24.20, Ya, ya kan? Atau jam 00.20. 00:20. Tapi karena Ah, dia terus dia ada istirahat, 100 istirahatnya menit, 1 jam 40 menit. dapat dari Ditambah 100 menit ini sama dengan 1 jam 40 menit. 60 menit. 60 menit 1 jam, sisa 40 menit. Jadi dia awalnya dia 20 jam, jadi 21 jam 40 menit. 40 menit. Nah, Tulisannya Bang. Mohon maaf saran. Masukan. 1 jam 40 menit. Nah, baca lah ya. Ya, Jadi, mana tadi? Dia berangkat 4.20 20. ditambah 21 40. Jadinya ini 60 lebih ya. Ini nambah 1 jam berarti di sini kan. 5 Ya, tambah 21 tambah 5 26. Aduh, mepet-mepet ya. 26. 26.00. Mana ada pukul 26. Jadi kita buat pukul 2 dini hari. Dikurang 24. Oke, 2 dini hari besok, Ya, keesokan harinya. Atau tadi sebenarnya bisa juga Oke. tinggal ditambah 40 menit dari yang hasil yang kita dapat tadi 00.20 oh ya bisa. ditambah 1 jam 40. Jadinya Ya jadi lebih cepat. jadi 2.00. Oke, ngerti sampai sini? Oke, paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, belum soal. Ini kita ada persamaan yang selanjutnya ya. Kalau tadi persamaan dasar, sekarang persamaan waktu berpapasan. Nah, tingkatan yang selanjutnya dari soal-soal yang tadi ya. Berpapasan berarti ada 2 orang ya yang saling berhadapan dari arah yang berlawanan. Kita lihat ilustrasi ini. Ada titik A dan titik B. Si biru mau berjalan atau apalah ya, mau pergi dari A menuju B. Kemudian pada waktu yang bersamaan, si kuning mau berjalan dari B ke A.
karena waktunya bersamaan, pasti mereka bakal ketemu di suatu tempat, di suatu titik, dan di suatu waktu. Entah itu lebih dekat ke B, atau lebih dekat ke A, atau di tengah-tengah. Bisa jadi garis hijaunya di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Tergantung kecepatan dari masing-masing orang ini tadi. Kalau mereka kecepatannya sama, harusnya mereka bertemu di tengah. Tapi kalau si A lebih cepat, berarti A itu jarak yang dia tempuh lebih banyak daripada B tempuh. Jadi mereka bertemunya di sini. Miring sini. Atau jika B-nya lebih cepat, kebalikannya ya, berarti jaraknya lebih banyak dari yang A tempuh. Bisa jadi bertemunya di sini. Oke, kita lanjut. Jadi biasanya teman-teman itu mencari rumus cepat ya, biar mudah mengerjakannya. Rumus cepatnya itu waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi K1 ditambah K2, kecepatan 1 yang biru ditambah kecepatan 2 kuning. Jarak total itu sebenarnya dari A ke B ini adalah jarak total ya. Kenapa disebut jarak total? Karena si biru ini baru menempuh jarak segini, si B baru menempuh jarak segini. Jadi sebenarnya jarak total itu jarak A ke B ini tadi ya. Misal jarak A ke B itu 10. Ini ya, A ke B 10. Tapi karena mereka pasti belum nyampe ujung lah ya, karena berangkatnya barengan dalam waktu yang bersamaan. Misal mereka kecepatannya sama, mereka pasti bertemu di tengah. Si kuning udah nyampe 5 km, si biru nyampe 5 km. Berarti jarak totalnya adalah 10. Meskipun mereka di sini, misal mereka nggak bertemu di tengah karena si biru lebih cepat di sini misalnya. Jadi mereka berpapasannya di sini. Nah, si A 7 km, si B 3 km, totalnya itu sudah pasti 10. Jadi jarak total itu bisa ini ditambah ini, jarak biru ke berpapasan dan jarak B ke berpapasan, atau jarak dari titik ujung si A berangkat sampai ke titik B berangkat. Oke ya. Nah, dari mana sih sebenarnya rumus ini didapat? Rumus ini didapat dari V sama dengan S per T. Jarak 1 itu sama dengan apa? Coba. V kali T. V1 dikali T1. T1. Oke. Jarak 2 itu V2 dikali T2. Karena kan mereka T2. kecepatannya masing-masing kan. Waktu tempuhnya juga masing-masing. Nah, jarak total, S total, itu sama dengan S1 ditambah S2 kan. Jarak pertama ditambah Ditambah S2. Oke. Jarak 1 itu V1 dikali T1 ditambah jarak kedua itu V2 dikali T2. Jarak total T1 dengan T2. Jadi mereka berpapasan itu pasti dalam waktu yang sama. Karena pas kita berpapasan pasti si lawan kita juga berpapasan dengan kita kan gitu. Jadi waktunya sama. Berarti T1 sama dengan T2. Atau bisa dianggap T saja. Jadi waktu tempuh mereka sama. Berarti di sini S total sama dengan V1 dikali T ditambah V2 dikali T, ya kan? Kita ingat lagi sifat apa namanya? Distributif. Distributif. Ya. Wah, pintar sekali ya Ina ya. Ya kebetulan. Luar biasa. Terus dulu ya. Oke, sifat distributif ya tadi namanya ya. Ya kalau nggak salah. Jadi kita terus ulang. S total sama dengan V1 dikali T ditambah V2 dikali T. Ini kalikan duluan ya. Ini karena sama-sama T, sifat distributif tadi ya. S, ini S ya. Jarak total kan. S total sama dengan T-nya bisa kita keluarkan karena sama. T dikeluarkan, sisanya V1 ditambah V2. Nah, inilah didapat kenapa bisa rumusnya W ini tadi apa sih? Waktu papasan sama dengan jarak total dibagi K1 plus K2. Kalau yang ditanya waktu, ini kan jarak tadi ya. Waktu, berarti V-nya tinggal pindah ke sebelah kiri. Waktu sama dengan S total. Aduh, mepet-mepet gini ya. Sorry. Ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi, T sama dengan S total dibagi V1 plus V2. Rumus, ya, jadi persamaannya sama dengan ini ya. T di sini waktu mereka papasan ya. Ya kalau mau ngapalin aja nggak apa-apa sih, biar mudah. Atau sebenarnya kita nggak perlu menghafal banyak rumus karena bakal banyak banget kemungkinan bisa berpapasan, bisa mendahului ya, atau bakal ada kemungkinan yang lain. Kita nggak perlu menghafal rumus kalau kita tahu. Ini ada tips. Untuk menyederhanakannya, kita cari apa yang sama. Maksudnya apa? Ketika berpapasan, antara waktu, kecepatan, atau jarak, manakah yang sama? Di antara si kuning dan si biru. Apakah kecepatannya sama? Belum tentu ya. Apakah jaraknya sama? Belum tentu. Karena jaraknya bisa jadi ini banyak,
ini sedikit atau kebalikannya kan? sedikit. Bisa jadi yang Iya. kalau kecepatan yang A bisa jadi lebih cepat, yang kuning bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Jadi belum pasti. Yang pasti adalah waktunya. Waktunya itu yang sama. Karena mereka berpapasan, pasti si A berpapasan dalam waktu yang sama dengan si B melihat si A. Nggak mungkin berbeda kan? Jadi, untuk menyederhanakan masalah, kita bisa membuat persamaan dengan cara mencari yang sama. Namanya persamaannya pasti yang sama ya. Tadi yang sama waktunya. T1 sama dengan T2, ya kan? Jadi tinggal kita masukkan, tadi T itu V sama dengan S per T. T naik sini berarti T sama dengan S dibagi V. Berarti S1 per V1 sama dengan S2 per S2, V2. V2. Inilah persamaan yang kita dapat. Agar tidak perlu menghafal rumus cepat ini, dan nggak cepat-cepat amat juga, karena bakal bingung nentuin apa ditambah atau nanti akan ada waktu yang dikurang atau jaraknya yang berkurang di rumus-rumus cepat yang lain. Jadi kita hanya perlu mencari tahu apa yang sama. Tinggal kita turunkan aja rumusnya. Ini yang sama, kita turunkan ke persamaan selanjutnya. Kita coba di contoh soal. Contoh soal, waktu berpapasan. Aku berjalan di dalam kesendirian dari kota A menuju kota B dengan jarak tempuh 10 km. Dimulai pada pukul 4.20. Dia juga berangkat pada waktu yang sama, meskipun awal dan akhir kami berlawanan. Kecepatanku 12 km per jam, sedang kecepatannya 18 km per jam. Namun baru kusadari, perbedaan arah inilah yang justru mempertemukan kami. Pukul berapa kami berpapasan? Semenit ya, cukup ini ya. Oke, saya beri waktu semenit mulai dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Udah jam 1.20 dini hari. Jam 1.20. Pakai apa tadi? Rumus cepat ya? Ya, Apa sih rumus cepatnya nggak hafal? W sama dengan jarak W. total dibagi V1 tambah V2. Coba pakai rumus cepat. W yang ditanya ya? Ya, Jarak totalnya berapa? 10. Nah, ini langsung diketahui ya. Mm-mm. 10 dibagi kecepatan 1. 12. 12 ditambah 18. 18. Kelihatan nggak sih ini tulisannya? Kelihatan. Lebih jelek aja ya. 10 dibagi 30. 30. Sepertiga. Ya, Sepertiga jam. jam. Sepertiga jam itu berapa? Sepertiga jam itu 20 jam. 20 menit. Nah, itu dia. 20 menit. Jadi mereka cuma butuh 20 waktu menit, guys. 20 Butuh menit waktu. untuk berpapasan. Di jawabannya Jadi jam 4. 4.40 40. Aduh, gimana nih? tergocek. Bisa ya ini? Iya, lupa. Ya bisa. Kalau pakai rumus cepat. Tapi kalau saya karena nggak bisa menghafal, karena terlalu banyak yang bakal dihafal kalau berpapasan ini apa ya? Selain berpapasan apa sih? Bisa ada kemungkinan lain? Berpapasan juga, tapi waktunya beda. Waktu berangkatnya beda ya. Iya. Terus ada lagi menyusul ya. Ya, Oke, kalau tadi kita pakai rumus cepat, kalau saya prefer menggunakan persamaan karena saya nggak bisa menghafal rumusnya. Kita lihat mana yang sama kalau mereka berpapasan, apakah kecepatan, apakah waktu, atau jarak. Kita tadi udah tahu kalau berpapasan waktunya yang sama. Jadi T-nya yang sama. T1 sama dengan T2, T1T. V sama dengan S per T. T sama dengan S per V jadinya. S per V. S1 per V1 sama dengan S2 per V2. S1 belum ada ya di sini waktunya. Yang ada itu Belum. Waktu total. jarak bukan waktu. Jarak total. Jaraknya jarak total 10 km. Jadi kita tulis S1 karena belum diketahui. V1 kecepatan pertama itu 12 sama dengan S2 per V2-nya 18. Kalau seperti ini, soalnya jadi nggak bisa dikerjain ya. Karena ada dua yang nggak ada angkanya. Gimana cara menyelesaikannya? Kita tahu totalnya adalah 10 km. S1 kita anggap waktu pertama ya. Waktu kedua itu, waktu jarak.
jarak yang kedua itu adalah 10 kilometer dikurang S1. Ngerti nggak kenapa gini? Jadi si satu itu, si A, berangkat segini. Ini misalnya dari titik A ke kota B. Ada yang berangkat dari A, terus ada yang berangkat dari B. Papasan lah di sini, ya kan? Terus total ini ada 10 kilometer. Kalau si A itu menyelesaikan X kilometer, berarti si B menyelesaikan 10 min X kilometer, ya kan? Ngerti nggak? Ya. Oke. Misalnya total, ulangi lagi ya. Ini 10 kilometer. Kalau di sini 2 kilometer, si A menyelesaikan 2 kilometer, berarti si B menyelesaikan 8 kilometer kan? Ya. Oke, ngerti ya? Kenapa di sini 10 min S1? Karena S2 sama dengan 10 min S1, kita masukkan ke persamaan. S1 per 12 sama dengan S2 tadi jadinya 10 min S1 per 18. 18 S1 sama dengan 12 dikali 10 min S1. Atau kalau udah bisa langsung dikerjain aja ya. Nggak usah ditulis ulang biar cepet. 18 S1 sama dengan 20 min 12 S1. Sama-sama S1 yang sama-sama ada variabel kita pindah, jadi 18 min pindah ke kiri jadi plus. Nah, kita tulis saja ya. 18 S1 tambah 12 S1 sama dengan 120. 30 S1 sama dengan 120. S1 sama dengan, kita buat 4. agak panjang aja ya, biar yang belum paham bisa jadi paham. 30 kita sendiriin S1-nya karena S1 yang ditanya. Bukan yang ditanya sih, yang kita cari. Ini kan 30 S1 itu sama dengan 30 kali S1 ya. 30 kali pindah ke kanan, pindah ruas, jadi dibagi. Jadi 120 dibagi 30. 30. S1 itu kita dapat 4 km. Oke. Jarak yang ditempuh aku, satu itu tadi aku kan, itu 4 km. Berarti si dia itu udah menempuh jarak 6 km ya sisanya. 6. Mereka berpapasan pas si aku 4 km, si dia 6 km. Lebih cepat ya dia. Terus yang ditanya adalah pukul berapa kami berpapasan. Karena kita sudah dapat jarak si pertama tadi, si aku itu 4 km, kita tinggal cari waktunya. Waktunya adalah T. T sama dengan ini pindah ke sini, terus yang ini pindah ke sini. Per V. T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. T-nya itu yang ditanya sama dengan jaraknya 4 dibagi berapa? 12. 12. 4 dibagi 12 itu sepertiga ya? 1 per 3. Sepertiga atau kita convert jadi 20 menit. ya, sama kayak tadi jawabannya ya. 20 menit. Itu 20 menit adalah waktu tempuh. Karena T1 sama dengan T2 berarti harusnya sama ya. 20 menit juga. 4:20 ditambah 20 menit 4:40. Agak panjang ya. Iya, lebih panjang. Sebenarnya banyak yang bisa disingkat karena sebenarnya banyak yang nggak perlu ditulis di sini ya. Bisa langsung dikerjain aja di pikiran. Kayak ini 12 kali 10 kali S1 langsung aja 120 min 12 S1 gitu ya. Terus pas pindah langsung aja ditambahin jadi 30 S1 sama dengan 120 dibagi 30. Langsung bisa dilompatin gitu. Oke, pilihannya di kalian ya. Kalau bisa hafal dengan yang tadi silakan. Atau kalau agak kesulitan menghafal kayak saya, pakai yang ini aja. Mana yang sama? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ngerti ya sampai sini nah? Mengerti. Sekarang kita persamaan ketiga. Kalau tadi persamaan pertama yang dasar, yang kedua itu waktu berpapasan, yang ketiga ini waktu berpapasan tapi waktu berangkatnya berbeda. Jadi gini ilustrasinya. Ada kota A ke kota B, si biru mau berangkat ke kota B, si kuning berangkat dari kota B ke kota A. Mereka berpapasan. Tapi salah satu dari mereka ada yang berangkat lebih dulu. Misal si B nih, dia duluan berangkat 30 menit atau berapalah. Jadi ada waktu yang sudah ditempuh. Kalau dia sudah menempuh waktu tertentu, berarti dia juga sudah menempuh jarak tertentu. Oke? Karena ada perbedaan jarak, udah ada jarak yang dia tempuh, makanya jarak total jadi berkurang karena kita harus buat mereka berangkatnya itu bersamaan. Karena si kuning lebih dulu, maka kita mulai waktunya ketika si biru berangkat. Misal si kuning berangkat pada pukul 10. Si biru berangkat pada pukul 11. Karena ini waktunya berbeda, kita buat waktu kita menghitungnya sama. Jadi kita buat juga pukul 11. Perbedaan 1 jam ini berarti kan dia udah ada menempuh waktu 1 jam. Dan pasti udah ada jaraknya ya. Jarak yang sudah dia tempuh sampai pukul 11, kita hilangkan. Dalam artian kita kurangkan dari jarak total. Misal 10 km jarak totalnya. Karena dia udah menempuh 1 jam, misal dia dalam 1 jam menempuh 1 km. Berarti jarak totalnya itu tinggal
10 kurang 1 karena dia udah nempuh jarak duluan pada pukul 10 sampai pukul 11. Jadi jarak totalnya tinggal 9 km. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Lanjut ke rumus cepat. Nah, perbedaannya di sini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada selisih jarak di sini. Selisih jarak itu karena perbedaan waktu berangkat. Jadi jarak yang telah ditempuh oleh orang yang berangkat lebih dulu itu dikeluarkan dari jarak total. Ngerti ya? Kecepatannya Iya. ditambah karena mereka bertemunya lebih cepat karena dua-duanya ada kecepatan, ya kan? Makanya kecepatannya ditambah. Nah, kalau dapat rumusnya sama kayak tadi, cuma jaraknya aja, jarak totalnya dikurangin selisih karena dia berangkat duluan. Kembali lagi, kalau saya cenderung nggak pakai rumus cepat karena saya nggak bisa menghafal rumus, jadinya pakai pemahaman sama kayak tadi. Untuk menyederhanakan soal, kita cari apa yang sama. Karena ini berpapasan, jadi yang sama tetap waktunya ya, sama kayak Iya. tadi. Tadi kan berpapasan juga, waktunya sama. Nggak perlu dijabarin ya persamaannya karena sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Contoh soal ke-7. Waktu berpapasan kalau ada yang berangkat duluan. Aku berjalan di dalam kesendirian dari kota A menuju kota B dengan jarak tempuh 10 km. Dimulai pada pukul 4.20. Dia berangkat lebih lama 10 menit dariku. Dengan awal dan akhir kami berlawanan. Kecepatanku 12 km per jam, sedang kecepatannya 18 km per jam. Namun, baru kusadari, perbedaan arah inilah yang justru mempertemukan kami. Pukul berapa kami berpapasan? Oke, seperti biasa, biar paham, kerjakan dulu soalnya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Nah, Ina berapa jawabannya? Jawabannya pada pukul 4:34. 434. Oke, rumus cepat ya. Apa tadi rumusnya? Ya, jarak total dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, kita cari selisih jaraknya dulu ya. Carinya gimana selisih jarak? Jarak berarti V kali T ya. Nah, ini pakai kecepatan siapa? Kecepatannya dia. Kecepatan dia. Iya. Dia berangkat lebih lama 10 menit. Kecepatan dia 18 km ya. Kan harusnya Ya. dia ini berangkat lebih lama. Berarti yang berangkat lebih dulu. Oh iya, berarti yang lebih dulu aku. Harusnya pakai kecepatan si aku. Kecepatan aku Jarak 12. aku yang dikurangin. Berarti Iya. 12 kali waktunya Dikali 1/6. 10 menit. Karena masih menit kita ubah jadi jam. 1/6 jam. Ya kan? 12 bagi 6. 2 km. 2 km. Udah salah ya Ina ya? Iya, saya pakai kecepatan dia. Oke, kita dapat selisih jaraknya 2 km. Jarak totalnya berapa tadi? 10? 10. 2 per 12 tambah 12 18. tambah 18. Dapatnya 8 per 8/30. 30. Jam. Gimana nih caranya? Kita ubah jadi menit biar mudah ya. Menit. Kita kali 60. 8/30 dikali 60. Ini jadi 2. 8 kali 2, 16. Berarti 16 mereka menit. berpapasan pada 16 menit. Pukul 4:36 menit. Bener nggak 4:36? Iya. Ini yang berangkat 4:20 siapa? Aku. Aku kan? Ya benar. Aku berangkat 4:20. Tapi kan waktunya itu dihitung dari si yang berangkat ya? terakhir kan? 10 menit kemudian. Iya. Berarti harusnya waktunya itu dimulai dari 4:30. 4:30 Tambah 16. Jadinya 4:46. 46 deh. Oke. Oh iya. Nah, sekarang pakai persamaan, bukan pakai rumus cepat ya. Tadi yang sama itu T-nya kan? T1 sama dengan T2. Waktunya yang sama. Rumus T, P sama dengan S per T.
T sama dengan S per V. S1 per V1 sama dengan S2 per V2. Nah, karena ini tadi dia berangkatnya jadi 10 menit lebih lama, kita tadi dapat selisih jaraknya tadi berapa? Yang udah 10 menit tadi? 2. 2 kilo ya? Mm-mm. Selisih sama dengan selisih delta aja ya. 2 kilo. Berarti di sini kita pakai S1 per V1-nya 12 sama dengan S2 per V2 18. 18. Nah, S2 itu berapa? S2 sama dengan 10 10 dikurang 2. kurang Dua. S1 tapi dikurang 2 lagi. Kenapa seperti itu? Karena ada selisih jarak tadi kan. Dia udah berangkat duluan si S1-nya. Ngerti nggak? Sama kayak tadi, ada jarak A, B. Si A ini misal total 10. Si A menempuh jarak 2. Ini berapa sih? 4. Misal. Si B menempuh jarak 6. Nah, berarti kalau misal ini kita nggak ketahui ya, X. Misal B itu 6. Berarti jarak yang A tempuh untuk perpasan itu 4 kan ya? 10 min 6. Ya kan? Berarti 4. Atau misal di sini X. Berarti jarak yang ditempuh A itu 10 min X. Ya kan? 10 min B kan? 10 min jarak yang udah ditempuh B atau X. Tapi karena di sini ada lagi jarak yang udah ditempuh karena waktunya berbeda, makanya kita keluarkan lagi. Ngerti? Belum paham. Kan tadi waktunya harus sama kan ya? Loh, yang belum paham yang 2 ini ya? Apa yang mana? Iya. Kenapa 10 langsung dikurang 2? Tidak langsung dikurang 2. Ya sama aja 10 min 2 tapi min Udah. S1. Kan kita carinya S2 bukan S total. Bukan S total. S2 aja. S2 itu 10 min S1 kan harusnya. Nah, karena ini S1-nya udah jalan 2 km lebih dulu, jadi kita kurangin 2 lagi. Oh iya. Oke? Oke. Ya. Karena selisihnya sudah ditahu sebagian ya maksudnya. Ya tadi kan udah diketahui 2 km kan? Mm-mm. Tadi selisihnya itu 2 km. Jadi S1 per 12 sama dengan S2. Tadi kita dapat persamaannya itu 10 min 2 min S1 Min S1. per 18. 18 S1 ini pindah ke kiri ya, atau kali silang lah ya. 12 dikali 10 min 2 min S1 sama dengan 120. Jangan lupa ditulis 18 S1, turunin aja. Min 12 kali 2 24 min 12 S1. Yang sama variabelnya kita pindahin jadi 18 ditambah 12 30. S1 sama dengan, langsung dikerjain aja, 120 min 24 berapa? 96. S1 sama dengan 96 per 30. 3,2 kilometer. Ini jarak yang ditempuh oleh si aku. Yang ditanya itu pukul berapa berpapasan. Pukul berapa berarti waktu. Waktu sama dengan ini pindah ke sini, waktu yang V pindah ke sini jadinya S per V. T sama dengan S per V. Sama dengan jaraknya 3,2 dibagi kecepatannya 12. 3,2 dibagi 12 berapa? Nah, kalau udah gini nggak perlu dicari ya, tinggal langsung aja karena ini udah dapat lah sebenarnya waktunya berapa. Karena ini jam, kita kali aja 60 biar jadi menit, biar mudah dicari. Ini 5. 3,2 kali 5 16 menit. Tadi jawaban sebelumnya 16 juga? Iya. Ya. Jadi jawabannya berapa? 430 ditambah 16. Oh, pintar. Jadi 446. Ngerti? Mengerti. Nah, biasanya itu pada soal-soal itu ada yang ditulis pukul masing-masing. Pukul berangkat masing-masing. Ya sama aja. Iya. Ini terkecoh gara-gara Ini tidak ya. ada pukulnya ya. Jadinya pakai yang lebih cepat berangkat ya. Padahal harusnya pakai yang lebih lama berangkat. Terus waktunya, waktu yang lebih cepat berangkat. Jaraknya yang dikurang jarak yang lebih cepat berangkat. Pakainya juga pakai kecepatan yang lebih cepat berangkat. Oke? Jadi kelirunya di situ ya di awal ya. Pakai kecepatan 18 ya. Padahal yang lebih cepat berangkat si 12, si aku. Oke? Oke. Oke, lanjut. Kalau tadi waktu berpapasan, sekarang waktu menyusul. Ilustrasinya seperti ini. Misal ada titik A, kemudian ada titik B. Si biru berangkat dari titik A menuju ke titik B. Kemudian ada si kuning yang lebih dulu berangkat untuk menuju ke titik B juga. Karena kecepatan si biru lebih cepat daripada si kuning, maka meskipun si kuning lebih dulu berangkatnya, ada kemungkinan si biru akan menyusul si kuning sebelum mencapai ke titik B. Misal di garis-garis hijau ini. Ada rumus cepat untuk mengerjakan persamaan ini. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Apa itu selisih jarak?
selisih jarak itu adalah jarak ketika biru berangkat, yaitu di titik A, dengan titik di mana kuning berada ketika si biru berangkat. Nah, selisih titik itu adalah selisih jarak antara si biru dan si kuning. Lalu kecepatan 2 dengan kecepatan 1. Kecepatan 1 itu adalah yang lebih dulu berangkat, yaitu si kuning. Kecepatan 2, si biru. Mengapa kecepatan 2 yang dikurang dengan kecepatan 1? Karena si kecepatan 2 ini, si biru, pasti lebih tinggi kecepatannya, lebih cepat daripada si kuning. Karena kalau si kuning yang lebih cepat, si biru nggak mungkin menyusul ya. Nah, si kuning udah berangkat lebih dulu. Dari mana sih sebenarnya didapat rumus ini? Persamaan dasarnya tadi kita tahu ya, V sama dengan S per T. Kalau ini ada 2 berarti V1 sama dengan S1 dibagi T1. Begitu juga dengan V2. V2 sama dengan S2 per T2. Oke. Nah, di sini ada selisih jarak ya, yang tadi. Ini selisih jarak itu jarak S berarti sama dengan jarak 2 dikurang jarak 1. Oke. Kita anggap selisih jarak ini SS lah ya. SS sama dengan jarak 2. S2 itu rumusnya diambil dari sini. Berarti T-nya naik jadi kali. Berarti V2 dikali T2 dikurang jarak 1. V1 dikali T1. Jika dicermati lagi, misal si biru tadi berangkat pukul 11. Pukul 11 si biru dari titik A, si kuning dari titik C, karena dia udah berangkat lebih dulu dari titik A misalnya pukul 10. Nah, ketika pukul 11, si kuning kan sudah di titik C ya. Ya. Untuk sampai ke sini dan si A sampai ke sini, jaraknya berbeda. Jaraknya lebih dekat si kuning untuk mencapai, misalnya ini D, mereka berpapasan di D. Berpapasan, menyusul. Misal dari titik C ke titik D dengan dari titik A ke titik D, itu jaraknya berbeda. Lebih jauh jarak dari A ke D. Tapi waktu tempuhnya adalah sama. Karena si biru berangkat dari pukul 11 dari titik A. Si kuning ketika si biru berangkat, ini berarti jam 11 juga. Sama-sama jam 11 menempuh ke titik D. Berarti meskipun jaraknya berbeda, tapi waktu tempuh mereka sama. Ngerti nggak? Iya, waktu tempuhnya sama. Iya. Tapi kecepatannya beda kan? Iya. Dengan logika tadi, berarti T2 itu sama dengan T1. Nah, T1-nya ini nggak dihitung dari pertama dia berangkat, yaitu pukul 10, tapi dihitung ketika orang yang kedua berangkat. Oke, berarti di sini selisih jarak sama dengan V2 kali, karena sama kita buat T saja. T min V1 dikali T. Bisa kita keluarkan menjadi V2 min V1 dikali T. Oke. Inilah cara mendapatkan rumus cepat ini. Kalau dilihat dari rumus cepat, kita kan dapatnya selisih jarak ya, SS ini. Tapi di rumus cepat itu waktu menyusul. Waktu berarti si T ini. Berarti kita sendirikan T-nya. V2 min V1 itu kan satu rangkaian ya, karena di dalam kurung. Dikali T. Berarti karena ini satu rangkaian, pindah ke ruas sebelah. Jadinya kali, jadi dibagi. Kalau susah bayanginnya, satu rangkaian itu bisa kita ubah menjadi X. X kali T. Berarti kalau dikali, pindah ke kiri jadi dibagi. Selisih jarak dibagi. V2 min V1 sama dengan T. Itulah sumber dari rumus cepat ini. Ngerti sampai sini? Ngerti. Oke. Kalau saya, untuk mempermudah pemahaman, karena saya sulit menghafal rumus. Karena tadi kan ada, sebelumnya ketika papasan, ada yang dijumlah ya. Sekarang jaraknya selisih dengan kecepatannya juga dikurang. Untuk memudah pemahaman, saya nggak menggunakan rumus ini karena takut terbalik. Cara saya adalah menyederhanakan dengan mencari apa yang sama. Sama seperti persamaan yang sebelumnya, kita cari apa yang sama dari persoalan ini. Yang sama, tadi kan udah sempat dibahas di waktu mencari rumus cepatnya, itu adalah waktu tempuhnya yang sama, karena waktu tempuh itu dihitung dari ketika si biru berangkat dengan waktu sama-sama pukul 11 dengan waktu mulai dari titik si A berangkat sama-sama pukul 11. Di sini waktunya yang sama. Jadi saya menggunakan T1 sama dengan T2. T tadi kalau dilihat dari V sama dengan S per T, berarti T sama dengan S per V. Berarti T1 sama dengan S1 per V1 sama dengan S2 per T2. Ini V2. Inilah cara saya mengerjakan persoalan ini. Untuk V2. V2. Ya udah, V2. Pokoknya yang satu-satu, yang dua-dua. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar lebih jelas ya. Contoh soal 8. Menyusul. Aku berjalan di dalam kesendirian. Dari kota A menuju London pergi menyusulnya. Dia berangkat lebih dulu 2 jam 30 menit dariku. Aku mengejar secepat yang ku bisa dengan kecepatan 75 km per jam untuk mengejar dia
yang menjauh dengan kecepatan 60 km per jam. Jika aku berangkat pada pukul 4.20, pukul berapa aku akan menyusul dia? Oke, seperti biasa biar lebih paham, biar tahu di mana kesulitannya, saya kasih waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu. 1 menit ya. Aduh lah, soalnya mencerah soalnya susah. Mesti nyanyi-nyanyi. Udah 2 menit dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Udah, Berapa? pukul 14.20. 14.20. Ya, Menyusul ya. ya, Oke, kita coba ya. 14.20. Caranya pakai yang mana? pakai rumus. Ya, gimana caranya? Itu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi V2 dikurang V1. Selisih jaraknya 150 dibagi 150 75 dapat dari? dikurang 100 dari V kali T 60 dikali 5/2. 60 itu dari kecepatan dia. Iya, Nah, 60. Jarak sama dengan S ya. S sama dengan V kali T ya. V kali T. Terus V-nya 60 dikali 5/2. S sama dengan V kali T. V 50 kali 60 60 dikali kali 5/2. 5/2. Dapat dari mana tuh 5/2? Iya, kan 2 jam 30 menit. Oke. 2,5 jam ya. Iya. Oke, jadinya. Tapi aku mau pakai 5/2. Oke, berapa jarak? Selisih jaraknya? 150. 150 Iya. kilometer. Iya. Oke. Kenapa dapat gitu? Karena dia udah lebih dulu jalan 2 jam 30 Iya. menit ya. 30 Dari menit. kota A. Jadi 2 jam 30 menit secepat 60 km per jam. Iya. Oke, pintar. Berarti 150 dibagi kecepatan 2 75 dikurang 75 60. kurang 60. 60. Sama dengan? 150 dibagi 15. Oke. Berapa? 10 jam. Oke, 10 jam. Berarti nyusulnya pukul 4.20 ditambah 10 jam. Ditambah 14.20. 20. Bener ya? Oke. Hihi. Nah, kalau pakai persamaan dasar, jadi kan kita tahu yang sama adalah waktunya ya, waktu tempuh. Iya. Waktu tempuhnya sama antara 1 T1 berarti sama dengan T2. T2. V sama dengan S per T. Kalau yang dicari T, berarti ini naik Iya. sama dengan S1 per V1 sama dengan S2 per S2. V2. V2. Jarak yang pertama belum tahu. Jarak 1 per V1-nya 60. 60. Yang lebih dulu ya. Iya. 60 sama dengan S2. Jaraknya kan belum tahu kita ya. Iya. Per V2 75. 75. 75. Oke. 75 S1. Tahu ya ini dapat dari mana ya? 60 S2. Tahu dikecilin juga bisa sih. Soalnya ini 75-nya kita pindah per 60 sama dengan S2 per S1. nah, 75 per Kok 60. bisa, Pak? Ya ini kan pindah ke sini. 75. S1-nya kan tinggal dipindah ke kanan. Jadi bagi. Aduh, maaf. Ngerti gak? Belum. 75 pindah ke kiri. Kan dari bagi jadi kali kan? Di atas kan? 75. Kali silang maksudnya dikali Ya silang. ya pindah ruas aja. Kali silang itu aneh. Ya. 75-nya pindah ke kiri. Kan bagi nih kan? Jadi kali. Oh iya. Iya. S1. Yang kali jadi bagi. Ya ini biar mudah ngecilinnya. Jadi 75 sama 60 bisa dikecilin jadi sama-sama dibagi. 5. Oh, 15 bisa nih. 15 per 5 per 4. 4. Dengan S2 per S1. Sebenarnya nggak perlu dikecilin, tapi ini biar lebih mudah ya. Nah, tapi Iya. ini kan jadi nggak bisa diselesain ya. Mm-mm. Gimana caranya? S2 belum diketahui. S1 itu bisa didapat dari S2 dikurang selisih jarak ya kan? Selisih jarak SS.
Ngerti nggak? Nggak ya? Belum. Tadi kan di awal kita tahu selisih jarak itu sama dengan apa selisih jarak? Tadi kan ada si biru dari titik A ke titik B, ya kan? Ini ada kuning dari titik A ke titik B. Selisih jarak tadi kan ini kan? Nah, Iya. ini kan dari waktu biru berangkat. Atau di soal ini 420 ya. Selisih jarak itu ini. Misalnya mereka berpapasan di X di sini. Ini kan jarak 2 ya, S2 ya, yang B tempuh. Ya ini jarak 2, ini adalah jarak 1. Ini selisih jarak. Ngerti sampai sini? Mengerti. Oke. Berarti kita bisa dapat selisih jarak jika mengurangkan S2 dikurang S1 kan? Misal S2 ini 10, ini 8, berarti selisih jaraknya 2 kan? Iya. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Ngerti. Nah, kalau kita jadiin persamaan, jadinya S2 itu sama dengan S1 ditambah selisih jarak, oke? Atau S1 sama dengan berapa? S2 dikurang SS. Oke. Nah, kita kan tadi udah dapat selisih jaraknya ya? Berapa coba? Coba hitung ulang ya. 150. Oh iya, dari tadi 2 jam 30 menit, jarak sama dengan V kali T. ini ya. Ini naik sini ya. V-nya 60 60 kali dikali 5/2. jadinya 150. 150. Ini selisih jarak ya. Iya. Kita masuk ke penyelesaian kita. 5/4 sama dengan S2 per S1. Karena ini nggak bisa diselesain, salah satunya kita ganti. Bisa S2 yang kita ganti atau S1 yang kita ganti. Misalnya kita ganti S1-nya. Jadi si S2 min SS. Oke. 5/4 sama dengan S2 per S2 min SS. kita substitusi ya S1-nya. Nah, kita catat dulu. Jadi ini beda ya. Kita kali S2-nya naik. Yang ini S2 min SS dikali 5 jadi 5 S2 dikurang 5 SS. kurang 5. 5 SS tadi berapa? SS tadi 150. Oke, sama dengan ini 4 kita pindah ke kanan. Jadi 4 dikali S2. 4 S2. nah, dari sini kan bisa dikerjakan jadi karena ini yang lebih gede, yang si S2 yang sebelah kiri 5, makanya yang lebih kecil kita pindah ke sini kan ini bakal jadi kurang-kurangan ya. Biar nggak hasilnya nggak minus, jadi 5 S2 min 4 S2 yang ini yang nilainya dipindah. kita pindah. Jadi yang ada variabel kita gabung, nilai kita pisah, kita taruh di sebelah kanan. Min jadi plus 5 kali 150 berapa? 750. Hebat ya. 150. Terus ini jadinya S2 sama dengan 750. ini kita dapat jarak yang ditempuh oleh si aku. Tapi yang ditanya adalah S1 pukul berapa aku akan menyusul dia. Kita tahu jaraknya tadi 750 ya. 750. Yang ditanya adalah T. V sama dengan S per T. Kalau yang ditanya T, T-nya naik, V-nya pindah jadi turun ya kan? T sama dengan S per P. Ini 2 semua ya, T2, S2, V2 ya. Karena ini kita ketahui kan S2 kan. Iya. Oke, S2 itu 750, V2 60. itu kan dia. Oh iya, 75. Nah, ngerti nggak? Jangan cuma diganti. Iya, masih bingung. Ini kan yang kita dapat kan S2 ya, waktunya 2. Jaraknya 2 kilometer ya nih. Nah, berarti yang kita cari juga harusnya T2 sama V2 kan. S2 750. Aku itu T1 ya. Yang aku itu 1. Aku itu 2. Aku itu yang lebih terakhir kan. Oh iya. 1 itu yang lebih dulu ya kan. Iya. Iya gitu caranya. Soalnya ya enggak kan aku yang mengejar kan. Bingung. Aku yang mengejar. Iya. Ya belajar literasi juga. Bingung Pak soalnya. Iya, masa gini langsung bingung. Sambil nyanyi-nyanyi. Happy dong. Jadi kita dapat T-nya, ini T2 ya, S2, V2. Dapatnya berapa waktunya? 10 jam. Sama kayak tadi ya, tinggal ditambah aja 420, dia tempuh selama 10 jam untuk sampai kemana? Menyusul dia. Pintar. Jadi 14:20. Oke, paham ya? Paham. Tapi mending pakai cara yang cepat aja. Iya, terserah. Cepat selesai. Sama aja sih kalau aku. Terlalu panjang. Sebenarnya nggak sepanjang itu sih kalau udah mengerti alurnya. Kayak misalnya yang S1 tadi sama dengan S2 dikurang selisih jarak kan. Tinggal gitu aja. Tadi kan panjang kan dijabarin aja. Iya, oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal 9. Ini soalnya pakai persentase. Oh, kasih materi dulu dong. Sama aja, nggak perlu materi nih. Materi itu kalau ada emang yang beneran berbeda ya.
Oke, dicoba. Coba dulu. Kami berangkat dari kota yang sama menuju kota lainnya dengan 180 km jauhnya. Kecepatanku lebih cepat 50% dibandingkan kecepatannya dengan tujuan untuk pergi meninggalkannya. Namun nyatanya tetap saja kami tiba pada waktu yang sama. Kok bisa? Salahku sempat beristirahat selama 30 menit lamanya. Berapa kecepatannya? Oh, sebenarnya sama aja ya ini. Coba dilihat. Ada waktu istirahat. Tadi kan yang di soal-soal sebelumnya itu ada waktu istirahat juga kan? Ya, Nah, ini kan sama. yang awal ya, yang awal. Ya, yang di awal-awal, bukan yang sebelumnya. Ini sama, cuma bedanya di sini kecepatannya pakai persen. Sebenarnya sama aja lah ya. Seperti biasa ya, biar lebih paham, dikerjakan dulu. Saya kasih waktu berapa nih? 1 menit lah ya. Tadi kan nggak nyampe 2 menit juga. 2 menit lah. 1 aja, dikit nih. Oke, dimulai dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Udah, Udah, berapa dapatnya? 120 km per jam. Dapat dari mana? 50% lebih cepat. Oke. Aku buat perbandingan 150 dibanding 100. Aku dibanding dia sama dengan 150 150 bagi 100. 3/2. 100 dari mana 100? Kecepatan dia. Ya, kecepatan dia kita anggap 100%, terus kecepatanku 50% lebih cepat, ditambah, jadinya iya, 100 ditambah 50. Jadi perbandingannya 3/2. 3/2. Oke, terus Awalnya itu aku kira waktunya yang sama, jadi T1 sama dengan T2. Ternyata waktunya sama. Ini ya, waktunya sama. ternyata Emang bukan? setelah aku pikir ternyata jaraknya yang sama. Jaraknya yang sama. Kenapa bukan waktunya yang sama? Karena si aku ditambah istirahat 30 menit. Iya, jadi sebenarnya meskipun mereka berangkat dan tiba dalam waktu yang sama, tapi si aku aku beristirahat 30 menit. Jadi dia ternyata lebih cepat kan si aku ya. Iya, jelas kan? Di sini aja 150 lebih cepat. Makanya dia sampai harusnya tiba lebih dulu, tapi Lebih dulu. tibanya bersamaan karena dia pemalas ya si aku ini ya. Istirahat. Oke, jalannya gimana? Nah, jadi aku buat S1 sama dengan S2. Ya, yang sama adalah jaraknya. Iya. Oke, terus V1 dikali T1 dengan sama dengan V2 dikali T2. oke, Ya. V1-nya V1-nya kan aku, jadi 3 dikali T1 itu T2 ditambah 30. dapatnya dari Kan waktu tibanya sama, tapi aku istirahat 30 menit, jadi ditambah 30. T1 sama dengan T2 tambah 30 gini. Iya, 30 menit. Karena aku istirahat 30 ya, menit. karena aku. Makanya dia T1-nya diganti jadi T2 plus 30 T2 gitu. ditambah 30. Oke, terus V2-nya 2 dikali T2. 2 tadi yang dari sini ya. Iya, dikali T2. Terus Itu jadi 3T2 ditambah 90. ini dalam kurung ya. Iya. Kerangkeng. Ditambah monyet tambah Ini 90. ya, yang bupati itu. Yang kerangkeng manusia. Gak ada kelanjutannya kasus itu. Takut bahas-bahas itu. 90 terus Sama dengan 2T2. siapa tahu masuk TWK. Bisa jadi. Terus 3T2 dikurang 2T2. Nanti kalau ujian nggak perlu ditulis ulang ya, ini tinggal di kepala aja 3T2 kurang 2T2 jadi T2 gitu aja ya. Ya. Terus 90 pindah Sama situ. dengan 90. Nah ini kan positif, pindah jadi negatif nih. Oh iya, aku salah berarti. Jadi hasilnya negatif. Dia Aku lupa. dia Lupa balik negatif. dia balik ke masa lalu ya. Iya. 90 menit ke masa lalu dia. Di mana salahnya? Aduh, nggak tahu. Salahnya tuh di sini.
Salahnya tuh di Lah sini. kenapa salah? Kan emang benar ditambah 30. Siapa yang ditambah Karena 30? waktu tibanya sama, cuma si aku ditambah 30. Kenapa aku ditambah 30? Ya karena dia istirahat 30 menit. Siapa yang Sedangkan lebih yang satunya lama? dia istirahat. Siapa yang lebih lama? Tapi tibanya sama. Ya siapa yang lebih lama waktunya kalau nggak pakai istirahat? Dia. Tadi kan misal mereka berangkat pukul 12, tiba pukul 14. Berarti di sini waktu tempuhnya 2 jam. Tapi si aku istirahat 30 menit. Berarti waktu tempuh si aku sebenarnya 2 jam dikurang 30 menit. 1,5 jam. oke. Berarti yang lebih lama Si dia. si dia dong karena dia lebih pelan. Ya. Nah, berarti seharusnya T1 karena dia ini masuk istirahatnya tuh di sini 30 menit sama dengan T2. Ngerti nggak? Maka tadi misal contohnya 1,5 jam kan? Tambah setengah jam. Makanya jadi totalnya waktu si dia itu 2 jam. Enggak? Oh iya ya. Kan kalau si dia yang ditambah 30 menit berarti si dia yang istirahat. Jadi si aku ditambah 30 menit sama dengan waktunya si dia. Ngerti? Ngerti tapi masih belum paham. Ngerti tapi masih belum paham. Masih bingung. Iya, apa yang bingung? Dengan kalimat soalnya. Iya kan aku beristirahat. Berarti harusnya dia udah nyampe duluan kan? Gini aja, kalau dia Kan lebih nyampenya bareng. ya kan seharusnya waktu tempuhnya bukan waktu sampai, waktu tempuh. Jadi gini, kalau si aku lebih cepat, berarti waktu tempuhnya lebih sedikit dong. Iya kan? Ya udah karena waktu tempuhnya lebih sedikit, jadi nggak mungkin yang si dia ditambah lagi baru bisa jadi sama dengan si aku. Karena si dia yang lebih banyak. Gini. Jadi misal si dia 2 jam tadi kan kita ibaratkan kan, si aku 1,5 jam, ya kan? Ah 30 menitnya nih ditaruh di mana biar jadi sama dengan? Ya di 1,5. Di sini lah kan? Iya kalau sudah ditulis angka lebih mudah, tapi kalau soal matematikanya gini suka bingung, Ya suka gitu. salah. Ditulis angka dulu, diibaratkan dulu daripada bingung. Ya gitu tadi kalau dia sempat beristirahat berarti harusnya dia udah nyampe lebih dulu kan. Jadi waktu istirahatnya ya punya si aku. Ya berarti tetap di sisinya aku. Si aku, waktu aku ditambah istirahat aku, ya kan? T aku juga istirahat aku sama dengan T2 gitu. Karena ini istirahatnya si aku. Ngerti ya? Iya. Berarti di sini tadi harusnya ini adalah minus ya. Bang, tapi masih bingung. Kami tiba pada waktu yang sama. Itu mah Tapi aku sempat istirahat 30 menit. masalah tiba aja. Ya istirahatnya di tengah-tengah mungkin ya, bukan di ujung. Ngerti nggak? Jadi ini ada jalan dari kota A ke kota B. Iya. Si aku jalan duluan. Kita hampir nyampe nih. Dia istirahat 30 menit di sini. Di sini dia istirahatnya. Si dia berangkat juga, tapi lebih pelan. Nah, sebelum berpapasan, si aku udah berangkat lagi. Makanya mereka tibanya sama. Ini, set, berpapasan pada waktu yang sama. Atau sempat disusul nih oleh si dia karena sempat istirahat. Misal istirahat di sini. Istirahat nih dia, padahal udah lebih cepet kan. Tapi karena dia istirahat, aku istirahat, disusul nih sama si dia. Set. Nah, disusul set gitu. Si aku karena dia lebih cepat, akhirnya mereka nyampainya barengan. Oke. Masih bingung? Paham. Oke. Terus berarti tadi di sini harusnya ini minus ya kan? Oh, minus. Iya kan T1 harusnya ini kan T1 plus T1 itu? 30 sama dengan T2. Iya. Kalau mau disubstitusi T1 berarti T1 sama dengan T2 min 30. Iya. Berarti sini harusnya minus ya. T1 itu T2 min 30 kan? Harusnya nggak perlu 30 ya. Kita ubah jadi jam aja. Ini kan kilometer ya. Kilometer itu harusnya pasangannya jam kan? Iya. Biasanya. Mungkin tergantung pilihan gandanya ya nanti. Tapi kayaknya lebih mudah kalau ngitungnya setengah ya daripada 30. Jadi coba kita ulang ngerjainnya. Kalau pakai cara saya yang tadi ya, kita cari apa yang sama. Yang sama di sini adalah Jarak ya, bukan waktu ya, karena dari kota yang sama menuju kota yang lainnya yang sama pula harusnya ya. Nanti dari A ke B, sama-sama dari A ke B, jaraknya sama dong pasti ya. Kali dia muter sini. Oke, jaraknya sama, jarak itu S1 sama dengan S2. Nah kalau kayak gini kan kita susah nggak sih nentuin persamaan yang mana yang pakai cara cepat yang tadi? Iya. Sebenarnya ini bisa dengan berpapasan kayaknya ya. Tiba pada waktu yang sama ini sama aja kayak papasan, berpapasan di kota B. Kan waktunya sama. Ya. Inilah kelemahan si rumus cepat ya. Kelemahannya karena cuma bisa dipakai kondisi tertentu. Karena dibuat biar cepat aja gitu. Sesuai dengan soalnya. Kalau soalnya agak diubah dikit jadi nggak bisa dipakai. Jaraknya sama. Nah, dengan cara saya kita cari apa yang sama. Yang sama adalah jaraknya. S1 sama dengan S2. V sama dengan S per T. Nyari waktu berarti T-nya naik sini. Jadi T1 sama dengan V2 dikali T2. V1-nya 3. 3.
Nah, kalau saya terserah teman-teman ya mau pakai yang mana. Kalau ini tadi aku per dia itu sama dengan 150 per 100, ya kan? Si dia 100 dianggap 50% lebih tinggi, ya lebih cepat. Jadinya si A 100 ditambah 150. Iya. Atau kalau dikecilin 3 per 2. Kalau saya ambilnya sih si dia 100%. 100% ini sama dengan 1. Si aku 150%. 50% ini kan sama dengan 1,5 ya. Sebenarnya sama aja sih. Cuma Iya. bebas pakai yang mana. Hmm. Kalau aku nggak mau ribet ya, pakai 150 dibagi dikecilin lagi gitu. Langsung aja pakai persentasenya. Berarti V1-nya 1,5 dikali T1 itu. Ini kan beda ya T1 dengan T2. Biar bisa dikerjain, kita jadiin satu variabel. Terserah sih mana yang mau disubstitusi, apakah T1 atau T2. Persamaannya itu T1 Ditambah 30 karena dia beristirahat 30 menit, jadinya ditambah 30 menit sama dengan T2. T2. Si T2 lebih lama 30 menit dari T1, bacanya gitu ya. Gimana? T2 lebih lama 30 menit dari T1 atau T1 tambah 30 menit sama T2. Sama aja sih. Nah, tapi biar lebih mudah karena ini kan kilometer ya. Biasanya sih pasangannya jam ya. Jadi setengah jam. Kita ganti jadi T1 plus 0,5 jam dengan T2. T2. Oke. Yang ditanya adalah berapa kecepatannya. Kecepatan. Karena yang ditanya kecepatannya, nya itu ke dia ya. Harusnya ini dia aja biar nggak bingung ya. Berarti kita langsung ganti aja yang aku jadi dia. Berarti T1 yang kita substitusi ya. T1 kita ganti T2. T1 sama dengan T2 setengah jamnya pindah ke kanan ya. T2 Iya. min min setengah 0,5 jam. T2 min 0,5 jam. Karena ini T1 ya utuh, makanya ini harus dikurung biar nggak Iya. salah. Nanti langsung dikali T1 dikurang aja jadi salah ya. Dengan kecepatan 2 1 dikali T2. 1 kali T2. Oke, 1,5 T2. Terus 1,5 dikali 0,5. setengah kali 0,5, setengah dari 1,5. 1,75. Masa? Jadi gini, 1,5 dikali 0,5. Berarti kan tinggal cari aja setengahnya dari 1,5. Berapa setengah dari 1,5? 0,75. 75. Gitu caranya. Jam sama dengan T2. Yang lebih besar yang mana? Yang ke sebelah kiri ya. Ini hapus dulu. Oke. T2 karena ini 1 kita pindah ke kiri jadi 1,5 T2 dikurang min T2 yang sama A dengan kita pindah ke kanan. 0,75. Nah, ini nggak min lagi kan? Iya. 0,5 T2 T2 sama dengan 0,75 jam. Nanti kalau T2 ngerjain sama langsung dengan bisa dilompat aja langsung ya. aja. Yang ini nggak perlu ya. Ini bisa langsung 1,5 dikurang setengah kan? Dikurang setengah, dikurang 1. Jadi T2 sama dengan 0,75 dibagi 0,5. berapa nih? 1,5 lah. Jam. Iya. Terdapat T2. Yang ditanya adalah Kecepatan. Kecepatan sama dengan S per T. Oke, S-nya S-nya 180. 80, T-nya 1,5. Berapa? 3 per 2 aja lah. Ya berapa? Bentar. 180 160. dibagi 3 per 2. Kalau dibagi jadi dibalik, jadi dikali 2 per 2 per 3. Coret. 180 dibagi 3, 60. 60. Sama dengan 120. Bener ya tadi 120 ya? Aku tadi bener dong. Tapi Kebetulan. tadi minus. Iya. Situ. Kalau buat pilihan ganda bisa-bisa aja sih. Oke. Nah, tapi ini terlalu panjang sebenarnya. Adakah cara singkatnya? Cara singkat biasaan. Cara cepat. Kemudian bisa pakai logika aja ya. Ini tipe-tipe soal yang nggak perlu dikerjain sepenuhnya. Jadi gini, coba kita lihat. Persamaannya ada berapa? Persamaan pertama, ini kecepatannya. A dibanding D itu kecepatannya PA. Ini se-angel. PA. Kalau kita anggap kecepatan dia itu 100%, kecepatan aku itu berarti 100 tambah 150. Iya. 20%. Hah? Itu berapa? 180. 180. 150. Maklum ya. Apa saja? Tancu. 150. Dikritik gak mau. 50%. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua. Si aku sempat istirahat. Berarti T1 tambah 30 menit dengan T2. Yang ketiga, jaraknya 80. Jaraknya sama ya. S1 sama S1 sama S2. Gimana mengerjakannya? Menggunakan persamaannya. Jadi gini, ini kan 3/2 ya kecepatannya. Oke? Jaraknya 180 km ya. Jadi jika perbandingan kecepatannya 3/2, berarti kalau si aku sudah menempuh jarak 180 km, berapa jarak yang ditempuh oleh si dia? Dengan asumsi perbandingan kecepatannya 3/2, berarti
jarak tempuhnya juga sama. Ini 3, ini 2. Ngerti nggak? Misalkan, ini kita keluarin dari soal ya. Misal ada kelereng A dibanding kelereng B. Kelereng A itu jumlahnya 10, kelereng B jumlahnya 5. Ini nih jumlahnya ya. Untuk buat perbandingan, kita biasanya kita bagi jadi nilai yang paling kecil. Ini yang paling kecil bisa kita bagi 5 ya, jadi 2 banding 1. Ini perbandingan. Perbandingannya 2 banding 1, nilai yang sesungguhnya 10 dibanding 5. Dari sini kita bisa lihat kalau ada pengali yang sama, yaitu 5, agar bisa menjadi nilai yang sesungguhnya. 2 dikali 5, 10, 1 dikali 5, 5. Nah, kalau di sini, jika 3 itu 180, maka berapa 2? Kan bisa kita bagi aja, tinggal 180 dibagi 3, berarti pengalinya itu adalah berapa? 60. 60. Berarti jika si aku sudah menempuh jarak 180, berapa jarak yang ditempuh oleh si dia? 120. 120. Ini jarak yang dia tempuh. Oke. Jadi kita sudah dapat perbandingan jarak yang dia tempuh jika melihat dari perbandingan ini. Ini ada pengalinya ya. Kita anggap aja X, pengali yang ini. Ini jika tidak ada istirahat. Tapi ternyata ada istirahat 30 menit. Artinya apa? Artinya 30 menit ini bisa digunakan oleh si aku untuk memotong selisih ini ya. Kita lihat selisih jaraknya ada 180 dikurang 120. Di sini ada selisih jarak 60 km ya. Iya. 60 km ini karena mereka saat tibanya sama. Artinya 30 menit ini bisa digunakan oleh si aku untuk menempuh jarak 60 km, ya kan? Berarti dalam 1 jam, kalau ini setengah jam 60 km, setengah jam sama dengan 60 km, kalau 1 jam, berarti si aku bisa menempuh jarak 30. setengah. 120. Nah, setengah jam 60, 1 jam berarti 2 kalinya ya, 120. 120 km. Atau artinya si aku kecepatannya 120 km per jam. Kan 1 jam sama dengan 120 km kan kecepatannya. Oke. Sama ya tadi dengan jawabannya. Dina paham? Paham. Oke, lanjut ya. Contoh soal 10. Sekarang kalau tadi pakai persentase, sekarang pakai perbandingan. Sebenarnya sama sih, persentase itu juga perbandingan. Coba kita lihat soalnya. Kami berangkat dari kota yang sama menuju kota lainnya. Kecepatanku lebih cepat, 5 dibanding 4. Aku tiba dengan waktu tempuh 6 jam. Kecepatanku 105 km per jam. Kalau yang sekarang ada kecepatannya ya. Kalau tadi kecepatan yang ditanya. Dia berangkat lebih dulu, 30 menit sebelum aku. Aku berangkat pukul 4.25. Pukul berapa dia tiba? Untuk soal ini perlu waktu berapa menit? 2. 2 menit ya, dari sekarang. Sambil ngerjain soal, bagi yang mau mentraktir saya kopi Starling biar nggak ngantuk, dapat memberikan traktiran melalui traktir.id/bank-belajar-bank atau scan QR Code yang ada pada layar. Link juga ada pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Nah, udah dapat. Udah. Berapa dapatnya? 11.25. Ini tiba ya, waktu dia tiba ya? Ya. Caranya gimana? S sama dengan V dikali T. 105 dikali 6. Ini Sama dengan S-nya siapa? 630. Aku. Oh, ini S-nya aku. 105 dikali 6. 6. Aku tiba dalam waktu tempuh 6 jam, kecepatanku 105. Gitu ya? Ya. Hasilnya? 630. 630. Terus, ini berarti jaraknya ya? Jarak tempuh. Ya. Ya, terus? Terus kecepatan dia 4/5 dikali 105. Ini apa? Kecepatan dia. Dapatnya dari 4/5. 5 banding 4. Tapi karena yang ditanya si dia, jadi 4/5 gitu ya? Iya. 105 itu? Kecepatannya si aku. Oh, oke. Sama kayak yang sebelumnya tadi ya? Ya. Oke. Terus? 84. Ini berapa nih? 21 ya? Ya. Terus, ini kecepatan dia. Ini jarak aku. Terus? Jaraknya dia. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya pukul. Jaraknya kan sama 630. Jadi T sama dengan S sama per P. dengan SD gitu ya. Terus T sama dengan S per P. P apa ini? 300.
T-nya dia. Ini jangan sampai ini keliru ya, harus ditulis. Berarti ini V-nya pakai V dia ya. Jaraknya Hmm, sama-sama berapa ya? sama. 630 ya. Hmm. Karena dia berangkat dari kota yang sama menuju kota lainnya yang sama. Terus 630 dibagi 84. sama dengan 7,5 jam. 7,5 jam. Hasilnya Jam 11.25. tambahin ya. Iya. 7,5 itu berapa? Tidak, aku tidak tambah itu. Tambah berapa? Kan si dia 30 menit sebelum aku. Aku kurang 30. Aku dikurang 30. Berarti 425 dikurang 30. Iya. Berapa? 355 ditambah 730. Oke, 30 dari 7,5 jam. Nah, jadinya 10 nambah 85 kurang 60. jumlahinnya dari sini 11.25. dong. Jangan 85 gitu ya. Ini 5. Ini kan 8. Lebih harusnya 6. Tapi 65 juga nggak mungkin kan. Harusnya 60, berarti ini 85 lebihnya 25, ya kan? Dual, ya. Ini 1 jam. 11. 11.25. Bener nggak? Tahu. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Contoh soal terakhir. Contoh soal 11. Banyak tahap ikan betok melakukan perjalanan dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor. Ia berangkat pukul 4 pagi. Di 100 km awal, ia berkendara dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian makan dan istirahat selama 45 menit. 1,5 jam berikutnya setelah istirahat, ia berkendara dengan kecepatan 80 km per jam. Diketahui jarak kota A ke kota B adalah 350 km. Jika selanjutnya ikan betok berkendara dengan kecepatan 65 km per jam, pukul berapa ia sampai? Oke, untuk penyelesaian soal kali ini ada pada video yang sebelumnya. Enggak sebelumnya ya. Ada video di kanan atas ya linknya. Atau bisa dicari di playlist Tanya Bang dengan judul Kecepatan, Jarak, dan Waktu. Tuliskan di kolom komentar kalau menurut teman-teman ada jenis soal yang belum kita bahas. Terima kasih sudah belajar bersama. Jika ada pertanyaan mengenai materi, contoh soal, kritik, atau saran, dapat kalian sampaikan melalui komentar YouTube, traktir.id, email, atau fitur chat di sosmed. Tetap semangat semuanya!